balik lagi dengan saya Mutiara Molinda dengan NPM 21412039 dari kelas akuntansi 21A di mata kuliah akuntansi lingkungan. Pada materi video hari ini yaitu akuntansi manajemen lingkungan. Akuntansi lingkungan. Akuntansi lingkungan adalah biaya-biaya lingkungan yang dimasukkannya ke dalam praktik akuntansi perusahaan atau lembaga pemerintah. Nah, kalau sedangkan menurut Badan Perlindungan Lingkungan Amerika Serikat atau United States Environment Protection Agency, akuntansi lingkungan merupakan fungsi yang menggambarkan biaya-biaya lingkungan yang harus diperhatikan oleh pemangku kepentingan perusahaan di dalam pengidentifikasian cara-cara yang dapat mengurangi atau menghindari biaya-biaya pada waktu yang bersamaan adalah dengan usaha memperbaiki kualitas lingkungan. Nah, sedangkan akuntansi manajemen lingkungan adalah salah satu konsep akuntansi lingkungan yang digunakan untuk mengelola biaya lingkungan yang ditimbulkan oleh produk dan proses yang dihasilkan. Produk proses yang dihasilkan perusahaan. Lalu, apa fungsi akuntansi manajemen lingkungan? Menurut IFAC 2005, akuntansi manajemen lingkungan merupakan pengelolaan lingkungan sekaligus kinerja ekonomi organisasi melalui pengembangan dan implementasi sistem dan praktek akuntansi yang sesuai dengan kebutuhan organisasi tersebut. Pada dasarnya, terdapat 3 hal utama dalam akuntansi manajemen lingkungan. Yang pertama yaitu kepatuhan. Dalam hal ini, akuntansi manajemen lingkungan harus dapat memberikan informasi mengenai kepatuhan perusahaan terhadap peraturan-peraturan yang terkait dengan lingkungan, yang dibuat sendiri oleh perusahaan tersebut maupun yang dibuat oleh pemerintah. Yang kedua ada ekoefisien. Dalam hal ini, akuntansi manajemen lingkungan harus dapat melakukan monitoring terhadap efisiensi penggunaan sumber daya alam seperti penggunaan bahan baku, bahan bakar, air, dan lain-lainnya, dan dampaknya terhadap lingkungan dan juga biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan. Yang ketiga yaitu ada posisi. Maksud dalam hal ini yaitu organisasi harus membuat program-program terkait dengan lingkungan untuk mencapai tujuan jangka panjang perusahaan. Akuntansi manajemen lingkungan harus dapat memonitor apakah biaya-biaya yang dikeluarkan dapat mencapai tujuan tersebut. Lalu di sini ada faktor-faktor ekoefisiensi. Ada 6 faktor-faktor ekoefisiensi. Yang pertama, pelanggan menginginkan produk yang lebih bersih, yaitu produk yang diproduksi tanpa merusak lingkungan serta penggunaan dan pembuangannya ramah lingkungan. Yang kedua, para pegawai lebih suka bekerja di perusahaan yang bertanggung jawab terhadap lingkungan dan akan menghasilkan produktivitas yang lebih besar. Yang ketiga yaitu pengurangan biaya lingkungan dapat mempertahankan atau menciptakan keunggulan bersaing. Yang keempat yaitu ada fokus pada perbaikan kinerja lingkungan, membangkitkan keinginan para manajer untuk melakukan inovasi dan mencari peluang baru. Yang kelima yaitu perusahaan yang bertanggung jawab terhadap lingkungan cenderung memperoleh keuntungan. Keuntungannya itu keuntungan dari eksternal seperti biaya modal yang lebih rendah, tingkat asuransi yang lebih rendah. Yang terakhir yaitu nomor 6, kinerja lingkungan yang lebih baik dapat menghasilkan keuntungan sosial yang signifikan seperti keuntungan bagi kesehatan. Lalu selanjutnya di sini ada pengelolaan dan pengendalian biaya lingkungan dapat dilakukan dengan membagi biaya yang terkait dengan biaya lingkungan menjadi 4 bagian. Yang pertama, biaya lingkungan yang bersifat pencegahan. Yang kedua, biaya lingkungan yang bersifat pemeriksaan. Yang ketiga yaitu ada biaya lingkungan karena adanya kegagalan internal. Yang terakhir yaitu ada biaya lingkungan karena adanya kegagalan eksternal. Biaya lingkungan yang bersifat pencegahan, biaya-biaya yang dikeluarkan untuk menjalankan kegiatan-kegiatan yang dapat dipergunakan untuk menjaga agar perusahaan dalam melakukan aktivitasnya tidak menghasilkan sesuatu yang dapat berdampak negatif.
Dampak negatif terhadap lingkungan. Di sini ada contohnya, yaitu memilih dan mengevaluasi pemasok sehingga didapatkan pemasok yang ramah lingkungan. Yang kedua yaitu merancang proses produksi yang ramah lingkungan. Yang ketiga yaitu memperoleh sertifikasi ISO 14001. Yang keempat, merancang produk yang ramah lingkungan. Lalu yang kedua yaitu biaya lingkungan yang bersifat pemeriksaan. Biaya-biaya ini dikeluarkan untuk memastikan apakah produk yang dihasilkan perusahaan ataupun proses dan aktivitas yang dilakukan perusahaan memang sudah sesuai dengan standar lingkungan yang terdapat pada peraturan pemerintah ataupun peraturan perusahaan sendiri. Nah, di sini ada contoh dari kelompok biaya ini, yaitu yang pertama, melakukan pemeriksaan audit terhadap aktivitas yang berkaitan dengan lingkungan. Yang kedua, melakukan inspeksi terhadap produk yang proses yang dilakukan. Yang ketiga yaitu mengembangkan tolak ukur yang berkaitan dengan lingkungan. Yang keempat yaitu melakukan testing untuk melihat apakah terdapat kontaminasi. Lalu yang ketiga yaitu biaya lingkungan karena adanya kegagalan internal. Biaya-biaya ini muncul karena dalam kegiatan perusahaan menghasilkan elemen-elemen yang dapat merusak lingkungan. Namun, elemen-elemen tersebut dapat dikendalikan oleh perusahaan sehingga tidak mencemari lingkungan. Nah, di sini ada contoh dari kelompok biaya ini, yaitu yang pertama, biaya untuk mengamankan dan membuang ekses produksi yang tidak ramah lingkungan. Yang kedua yaitu biaya untuk mengoperasikan dan melihara peralatan yang berkaitan dengan polusi. Lalu yang terakhir yaitu ada biaya lingkungan karena adanya kegagalan eksternal. Biaya-biaya ini muncul karena elemen-elemen yang dapat merusak lingkungan yang dihasilkan perusahaan ternyata mengkontaminasi lingkungan. Nah, contoh dari ini yaitu adalah kasus kapal tanker pengangkut minyak yang karam yang mengakibatkan tumpahnya minyak ke laut. Lalu di sini ada data informasi yang diperoleh dengan melakukan EMA di perusahaan dapat memberikan keuntungan untuk kegiatan-kegiatan pro lingkungan. Yang pertama, pencegahan pencemaran. Yang kedua, evaluasi kinerja lingkungan dan benchmarking. Yang ketiga, ada design for environment. Yang keempat, ada sistem manajemen lingkungan ISO 14001. Yang kelima, pembelian dengan pertimbangan lingkungan. Yang keenam, yaitu ada manajemen supply chain. Yang terakhir, yaitu penilaian pembiayaan atau desain daur hidup lingkungan. Di sini ada triple bottom line. Teori triple bottom line, di mana teori ini memberi pandangan bahwa jika sebuah perusahaan ingin mempertahankan kelangsungan hidupnya, maka perusahaan tersebut harus memperhatikan 3P. Yang pertama, keuntungan atau profit. Yang kedua, masyarakat pemangku kepentingan atau people. Yang ketiga, lingkungan atau planet. Lalu di sini ada faktor-faktor mempengaruhi pengungkapan triple bottom line. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan triple bottom line dalam penelitian dapat dianalisa dari 3 sisi, yaitu karakteristik perusahaan. Yang kedua, struktur kepemilikan. Yang ketiga, good corporate governance.